Setelah Sintayong menentang diskriminasi pemain di timnas Indonesia, Mark Klok ikut buka suara. Gelandang Mark Klok menentang diskriminasi pemain di timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda saat ini banyak diisi pemain keturunan yang bisa memberikan kontribusi yang baik bagi tim. Hal tersebut terlihat dari penampilan mereka yang sukses membawa Indonesia jadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh lawan. Namun meski membawa prestasi, pemain-pemain itu kadang mendapatkan sorotan tajam dari beberapa pihak. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sebelumnya angkat suara agar tidak ada diskriminasi antara pemain lokal dan keturunan di timnas Indonesia. Mark Klok menjelaskan pemain yang ada di timnas Indonesia saat ini memang memiliki darah Indonesia. Mereka hanya berbeda karena tinggal di luar negeri. Tanah air nenek moyang mereka masih sama, yakni Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk memandang berbeda. Mark Klok menegaskan bahwa semua yang membela skuad Garuda memiliki tujuan sama, yakni membawa sepak bola Indonesia jadi lebih baik. Termasuk mereka yang akhirnya memutuskan untuk berkarier di luar negeri. Semua sama, yakni menyandang status sebagai orang Indonesia. Klok menambahkan bahwa saat berada di timnas mereka bisa membaur dan beradaptasi dengan baik. Di dalam tim juga mereka bisa diterima dengan baik dan tidak ada konflik. Harusnya sikap yang sama juga terjadi di mata masyarakat Indonesia. Fernando Valente beda pendapat soal rencana abroad Arkan Fikri, waspada hal yang sering menimpa pemain muda Indonesia. Pelatih Arema Football Club Fernando Valente punya pesan khusus untuk pemain mudanya Arkan Fikri yang penampilannya moncer bareng timnas Indonesia. Arkan Fikri mengalami peningkatan performa yang signifikan setidaknya dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini yang menjadikannya jadi andalan di berbagai kelompok usia timnas Indonesia. Diawali dari jadi pemain terbaik Piala AFF U23 pada Agustus 2023 lalu, pemain 18 tahun itu kemudian jadi andalan Sintayong pada kualifikasi Piala Asia U23. Performa gemilangnya mengantarkan Arkan Fikri dipanggil untuk pertama kalinya ke skuad timnas senior pada FIFA Matchday Oktober 2023. Segenap puja-puji diterima Arkan Fikri, termasuk anggapan bila pemain asal Serdang Bedagai itu sudah layak berkarier di luar negeri saat ini. Namun demikian pandangan berbeda dinyatakan oleh pelatih Arema Football Club, Fernando Valente. Ia mewanti-wanti segala pihak yang memuji Arkan Fikri untuk tak menciptakan ekspektasi berlebihan. Fernando Valente juga menyiratkan pernyataan yang sangat terhubung dengan realita yang menimpa para pemain muda Indonesia saat berkarier di luar negeri. Banyak pemain muda Indonesia yang sangat menonjol bakatnya di awal-awal, namun ketika masuk usia senior performanya menurun. Pada akhirnya sang pemain hanya bertahan sebentar di luar negeri dan pulang kampung ke Indonesia lagi. Bek andalan timnas Indonesia buka opsi abroad susul Elkan Bagot. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho masih memiliki cita-cita berkarir di luar negeri. Seperti diketahui, Rizky jadi salah satu pemain muda yang cukup banyak pengalaman di skuad Garuda. Bersama timnas senior, dia sudah mencatatkan 24 caps sejauh ini. Selain itu, pemain berusia 21 tahun ini merupakan bek andalan Persija Jakarta. Pada Liga 1 dia sudah bermain dalam 12 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Musim lalu Ridho juga jadi salah pemain andalan Persebaya Surabaya. Terkait karirnya, Rizky Ridho masih memiliki keinginan untuk abroad. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Persija hingga tahun 2026. Namun dia tidak menutup peluang untuk bisa menambah pengalaman di luar negeri. Apalagi langkah tersebut bisa jadi modal penting untuk perkembangannya di masa depan. Menariknya, deretan bek timnas Indonesia saat ini memang sedang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh,
Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Saina Patinama. Pemain kelahiran Surabaya ini mencetaritakan pengalaman yang tidak terlupakan di timnas. Tepatnya saat dia masuk dalam skuad timnas U23 Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Asia. Shin Tae-yong menunjuk Ridho sebagai kapten. Dia juga tidak tergantikan sebagai bek dan turun dari menit pertama. Saat mendapatkan tugas tersebut, dia mengaku kaget. Pasalnya dia memimpin skuad Garuda Muda untuk pertama kali. Namun ketenangan Ridho menjadi sorotan dan akhirnya mereka sukses menembus Piala Asia U23. Tidak TC di Jakarta, timnas Indonesia langsung bertolak ke Irak pada 12 November. Timnas Indonesia akan membuka laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menantang Irak. Maka dari itu, timnas Indonesia dijadwalkan langsung bertolak ke Irak untuk menggelar persiapan tim. Dengan demikian, tidak akan ada pemusatan latihan di Jakarta lebih dulu. Setelah lawatan ke Irak, timnas Indonesia masih akan menjalani satu pertandingan lagi di grup F pada November, yakni melawan Filipina. Untuk diketahui, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung hingga Juni 2024. Timnas Indonesia sendiri melangkah ke putaran kedua usai membungkam Brunei Darussalam. Kini dikatakan Sumarji, semua pemain timnas Indonesia sudah kembali ke klubnya masing-masing. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa laga tandang melawan Irak akan berjalan sulit. Shin Tae-yong pun menyadari bahwa kualitas Irak di atas timnas Indonesia. Berkaca dari ranking FIFA, Irak menduduki peringkat ke-69. Sementara timnas Indonesia berada di posisi ke-147. Kendati begitu, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya agar tidak gentar.